Shalom Bapak Ibu sekalian ya, selamat pagi, apa kabar? Apa kabar Bapak Ibu? Rupanya masih lemes ya. Baik, puji Tuhan kita bisa kembali bertemu kembali di ibadah pagi. Dan setelah sekian lama saya pelayanan pagi lagi. Kalau sebelum-sebelumnya saya lebih milih sore, karena biar lebih fit. Tapi pagi hari ini, puji Tuhan saya bisa kembali melayani Bapak Ibu semuanya di tempat ini. Dan tanpa kerasa sudah tinggal hitungan hari kita akan menutup 2021. Kalau Bapak Ibu perhatikan hari ini adalah tanggal yang cantik 12 bulan 12 ya. Kalau yang biasa belanja online pasti sekarang sudah siap-siap gitu kan karena banyak promonya. Tapi sebelum itu kita mau siapkan waktu kita ya, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau berterima kasih buat kebaikan Tuhan kalau kita ada sampai hari ini, semua karena berkat kasih karunia Tuhan. Kita mau kasih satu pujian, kita mau katakan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, dan kita mau berterima kasih buat anugerah Tuhan yang memberikan anaknya yang tunggal untuk lahir ke dunia ini dan menebus dosa-dosa kita. Mari kita angkat tangan kita, katakan sama-sama, maka jiwaku memujimu Tuhan. Maka jiwaku
Tuhan, sama-sama katakan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah kami Tuhan. Kau Allahku, maka jiwaku memuji-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Jemaat semua sama-sama katakan, maka jiwa, maka jiwa. Hanya jemaat saja yang pujikan pujian ini. Maka jiwa kami kan memuji Tuhan. Inilah seruan kami Tuhan. Kau Allah kami yang sungguh besar Tuhan. Mari kita angkat tangan kita katakan sama-sama. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Kau Allah yang besar, sungguh besar. Kau Allahku, hati kami kan memuji Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Katakan sama-sama,
sampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini semua bukan karena kuat gagah kita, tapi semua karena berkat penyertaan Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan. Kau Allah yang kami sembah. Kau Allah yang kami tinggikan. Hati kami bersyukur. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami naikkan syukur. Kaulah kami yang kami puji. Kaulah kami yang kami sembah. Kami kan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Maka jiwaku pun memuji-Mu. Biarlah ini jadi doa dari setiap dari kita. Besar Kau Allah kami Tuhan. Kau Allahku, maka jiwa ini kan memuji. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Kau Allah yang besar, sungguh besar. Kau Allahku, sungguh besar Tuhan. Sungguh besar. Dengan kasih Kristus, Bapak Gembala sidangkan membuka ibadah kita dalam doa. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Yang masih kuat berdiri, saya undang untuk tetap berdiri. Ya mungkin sudah capek, Oma Opa, boleh silakan sambil duduk. Boleh sambil lambaikan ke kanan kirinya, mungkin kita nggak bisa saling berjabat, tapi kita bisa saling memberikan gestur. Ya, mungkin ada yang sudah lama nggak ketemu, baru sekarang datang lagi. Kita mau angkat suatu pujian, kita mau katakan, kita surga bergema. Katakan sama-sama. Kita surga bergema, lahir Raja mulia dan
pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Kita mau katakan, kita sama-sama katakan tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita sambung pujian, kita mau katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semuanya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua, yaitu Yesus. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Raja di atas segala raja. Dia firman Allah. Lagi sama-sama katakan, Dia lahir untuk kami, lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Raja di atas segala raja. Ya firman Allah. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan lagu ini mungkin kalau yang minggu lalu datang ibadah pagi, lagu ini dinyanyikan juga pada saat sebelum firman. Dan minggu ini saya kembali nyanyikan. Lagu ini mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan tempat gunung batu kita, tempat kita berserah dan bersandar. Dan ada satu part lagu ini bilang bahwa Ku akan memuji namamu seumur hidupku. Itu jadi semacam kayak pengingat, ya, apakah kita akan terus setia dalam mengikut Tuhan. Kita angkat satu pujian ini. Kau Tuhan
Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Kami datang berseru di hadapan Engkau. Kami mau bersama-sama menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan Yesus anugerahkan dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke tempat ini. Kami mau sama-sama ambil bagian. Kami berseru di hadapan Tuhan, kami menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau undang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menjamah setiap hati dan pikiran kami. Biarlah pada pagi hari ini kami hanya berfokus kepada Engkau saja ya Bapa. Kami menyerahkan pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersama-sama berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang akan mengurapi mulut bibir hamba-Mu. Biarlah apapun yang hamba sampaikan pada pagi hari ini, jemaat-Mu dapat mengerti dan memahami. Dan ajarkan kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Oke, enggak apa-apa. Pada pagi hari ini perenungan firman Tuhan masih dengan tema yang sama, yaitu kita mau sama-sama belajar tentang berdoa Bapa kami. Dan pada pagi hari ini pembahasannya di minggu yang kedua kita belajar berdoa Bapa kami, yaitu jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Alkitab, yaitu kitab Matius, pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10, boleh dibuka. Saya mengundang jemaat sekalian untuk sama-sama membaca pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama membaca, kita mau sama-sama merenungkan. Dalam hitungan ketiga kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jemaat terkasih, di dalam kalimat yang ketiga dalam doa Bapa kami, yaitu jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ketika kita sama-sama mengucapkan doa ini, kita mengatakan jadilah kehendak-Mu. Itu artinya bahwa kita bukan pasrah pada keadaan, tetapi kita berdoa supaya maksud yang sempurna dari Allah akan terlaksana di dalam dunia ini dan juga pada dunia yang akan datang. Ketika kita berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, kita sungguh-sungguh menginginkan kehendak Allah dan maksud Allah terwujud dalam kehidupan kita, keluarga kita yang sesuai dengan rencana Allah yang abadi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berdoa, jadilah kehendak-Mu, kita mengakui bahwa Allah mempunyai rencana untuk kehidupan pribadi kita. Jadilah kehendak-Mu berarti kita harus tahu apa yang kita maksudkan. Ketika kita bersama-sama berdoa, dalam doa Bapa kami, di dalam kalimat yang mengatakan, Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita harus tahu apa yang kita maksudkan ketika kita mengucapkan jadilah kehendak-Mu. Jika tidak, kita tidak tahu apa yang akan kita peroleh. Kita akan melihat bahwa kehendak Allah dapat berarti ada dua hal yang mau saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kehendak Allah dapat berarti yaitu rencananya yang menyeluruh bagi kehidupan kita. Seperti sebuah cetak biru yang diikuti oleh seorang arsitek dalam membangun sebuah gedung. Jadi kita sama-sama berdoa jadilah rancangan-Mu bagi hidup kami. Kita sedang meminta Allah untuk membangun hidup kita seperti Dia membangun sebuah gedung dengan menggunakan rancangannya. Yaitu di dalam kita berdoa jadilah kehendak Allah dalam kehidupan kita ada dua hal. Yang pertama, kehendak Allah dapat berarti rancangannya yang menyeluruh bagi kehidupan kita.
Dan pada bagian yang kedua yaitu kita mempercayai kemampuan Allah untuk membuat keputusan dalam hidup kita. Berarti ketika kita bersama-sama berdoa kepada Bapa, jadilah kehendak-Mu, terjadilah seturut dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan maksud Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan memberikan keputusan. Dan Tuhanlah yang akan menentukan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadilah kehendak-Mu, kita meminta keputusan Allah supaya menjadi efektif di dalam kehidupan kita. Ada dua hal. Yang pertama, rencananya yang menyeluruh bagi kehidupan kita. Dan yang kedua, kita mempercayai kemampuan Allah untuk membuat keputusan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kita juga ingin melihat ada tiga ungkapan dari kehendak Allah. Ungkapan yang pertama, kehendak Allah yang otomatis. Kehendak Allah tersebut seperti hukum-hukumnya untuk mengatur jagat raya. Kehendak Allah secara otomatis adalah ketika kita masih bisa bernafas. Kita tidak perlu membuat keputusan ketika kita ingin mengambil nafas. Benar enggak? Benar enggak Bapak Ibu? Kita yang duduk pada saat ini, setiap jemaat yang duduk dan saya pada saat ini, ketika kita ingin mengambil nafas, apakah kita lagi berhitung 1, 2, 3, tarik nafas, 1, 2, 3, keluarkan nafas, hembuskan nafas? Enggak. Itu adalah kehendak Allah yang terjadi secara otomatis. Kehendak tersebut seperti hukum-hukumnya untuk mengatur jagat raya. Kita tidak perlu membuat keputusan ketika kita ingin bernafas. Secara otomatis kita bernafas karena bernafas adalah suatu ungkapan atau ekspresi sifat manusia. Rencana Allah termasuk suatu sistem pernapasan bagi semua orang. Kadang-kadang kita tidak perlu berdoa, jadilah kehendak-Mu. Itu akan terjadi secara otomatis. Kita tidak perlu berdoa agar sungai mengalir ke laut, karena pada dasarnya sungai mengalir ke laut, seperti itu. Dan pernah nggak Bapak Ibu berpikir bahwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, mungkin ketika Bapak Ibu datang ke gereja, kalau Bapak Ibu melihat di depan gereja ada namanya pohon duku. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir kenapa itu disebut pohon duku? Kenapa bukan disebut pohon kelapa atau pohon pisang seperti itu? Atau pernah nggak berpikir kenapa laut itu harus basah dan daratan itu harus kering seperti itu? Kalau kita memikirkan hal-hal yang seperti itu, dengan pemikiran kita yang sangat terbatas, kita akan mudah terombang-ambing begitu. Pada saat ini kita melihat kehendak Allah yang terjadi secara otomatis. Terbukti bahwa ketika kita bernafas, itu terjadi secara otomatis, dan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan malam, Allah menciptakan terang, seperti itu, terjadilah seturut dengan kehendak Allah. Dan itu sudah otomatis, seperti itu. Dan pada bagian yang kedua, kehendak Allah yang disebut keinginannya. Ungkapan terjadilah seturut dengan kehendak Allah, yaitu kehendak Allah yang disebut keinginannya. Ini terdiri dari hal-hal yang Dia ingin lakukan tetapi tidak selalu dilakukan oleh kita manusia. Allah menghendaki beberapa hal tertentu untuk dilakukan, tetapi yang sering kali terjadi kita tidak melakukan itu. Misalnya Allah menginginkan untuk setiap orang percaya, setiap kita yang ada pada saat ini, kita percaya, kita taat, setia kepada Allah. Saya yakin dan percaya ketika Bapak Ibu jemaat memasuki awal tahun, pasti ada menulis setiap harapan-harapan, setiap keinginan yang ingin dicapai seperti itu. Atau ketika kita berulang tahun, lalu kita berdoa kepada Tuhan, kita menginginkan sesuatu terjadi, perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita berdoa
Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita hanya berfokus, kita meminta, Tuhan kami memintakan kesehatan daripada Tuhan, tolong Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Tuhan sudah beri itu semua kepada kita. Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan sampai saat ini. Yang menjadi pertanyaan pada kita pada pagi hari ini, pernahkah kita berpikir, pernahkah ketika kita berdoa, kita mengatakan, Tuhan ingin apa dari hidup kita? Tuhan ingin apa yang harus kita lakukan? Seperti saat ini, kehendak Allah yaitu disebut keinginannya. Ini terjadi dari hal-hal yang dia ingin lakukan, tetapi tidak selalu dilakukan oleh manusia. Allah menghendaki beberapa hal tertentu untuk dilakukan, tetapi yang sering kali tidak terjadi. Masih bisa bernafas sampai saat ini, Tuhan masih memberkati setiap usaha pekerjaan kita. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita. Ketika kita datang berdoa sama Tuhan, pernahkah kita berdoa, apa sih yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan Bapak Ibu jemaat sekalian? Ketika Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambar Allah. Dan yang pasti ada harapan-harapan yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita. Enggak semua orang pintar main keyboard, enggak semua orang pintar main gitar, enggak semua orang pintar main drum, enggak semua orang bisa datang tepat waktu, enggak semua orang dapat melakukan segala sesuatu seperti orang lain. Yang menjadi pertanyaan pada kita, orang tua menginginkan ketika dia menyekolahkan anaknya, nanti kamu masuk sekolah yang terkenal. SMA kamu masuk sekolah yang baik. Nanti pas perkuliahan, ketika kuliah kamu masuk di universitas yang terkenal, universitas negeri. Dan setelah selesai kuliah, kamu akan bekerja di tempat perusahaan yang baik. Itu merupakan keinginan dari orang tua. Pernahkah kita tanya keinginan Bapa yang menciptakan kita? Pernahkah kita bertanya keinginannya? Terjadilah seturut dengan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya pada saat itu, kita melihat bahwa Yesus sendiri sudah mempraktekkan itu dalam kehidupannya. Kalau kita melihat kisah sebelum Yesus ditangkap, ketika Yesus ada di Taman Getsemani, dia mengajak muridnya, dia maju sedikit. Matius 26 ayatnya yang ke-39, Yesus mengatakan, jika boleh berlalu cawan ini daripadaku, tapi bukan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Bapa kehendaki. Ada maksud Tuhan ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, dia lahir menjadi sama seperti manusia, yaitu keinginannya, keinginan Allah untuk menyelamatkan kita. Kita manusia yang berdosa, kita manusia yang hina. Pernahkah kita bertanya kepada Tuhan? Mungkin pada saat ini ada Bapak Ibu yang umurnya lebih tua, 80 tahun, 70 tahun, bahkan ada yang masih belasan tahun. Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Ketika kita menyanyikan pujian, kita mengatakan menyenangkan-Mu. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Ketika kita berdoa, apa yang menjadi fokus doa kita? Saya, dan saya. Keluarga saya, pekerjaan saya. Kita masih ada sampai saat ini. Tuhan masih memberkati setiap usaha pekerjaan kita.
Dan ini sudah memasuki tahun terakhir di dalam kehidupan kita. Ketika kita ambil komitmen di tahun baru, sudahkah kita melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan? Untuk melakukan keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan menginginkan setiap orang itu percaya, menginginkan setiap orang itu taat, setia kepada Tuhan. Itu merupakan keinginan Tuhan, merupakan keinginan Bapa yang menciptakan kita. Saya mempersiapkan khotbah ini, saya merasa bahwa saya tidak layak Tuhan. Saya masih sangat muda. Ketika saya harus berdiri di depan dengan orang-orang yang melihat saya umurnya lebih tua daripada saya, pengalaman yang Bapak Ibu sudah duluan alami ketimbang saya. Tapi saya berserah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa ketika saya berdiri di tempat ini ada kehendak Tuhan. Tuhan ingin pakai saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengatakan kepada Tuhan, jangan merupakan keinginan saya Tuhan, jangan merupakan pikiran saya, tetapi biarlah segala sesuatu itu terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang pakai mulut saya, biarlah Tuhan yang pakai kata-kata saya. Saya tidak pandai berkata-kata Bapak Ibu. Tapi saya percaya ketika Tuhan menciptakan kita manusia, ada harapan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama tanya sama Tuhan. Apa yang mau Tuhan di dalam kehidupan kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Kita tanya Tuhan. Kita tanya Dia. Pada bagian yang ketiga, ungkapan yang ketiga, yaitu kehendak Allah adalah apa yang Dia perintahkan. Saya percaya bahwa ketika di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, studi kita, ada namanya sebuah peraturan, ada namanya suatu perintah yang harus kita kerjakan. Mungkin kalau di rumah orang tua kita memerintahkan A atau B, atau mama kita atau bapak kita memerintahkan A atau B, dan itu yang merupakan keinginan mereka supaya kita melakukan itu. Di sini juga kita melihat ada perintah Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat bahwa perintah Allah, kasihilah sesama manusia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap-segenap, bukan dengan setengah-setengah, dengan semuanya. Itu merupakan perintah. Ketika Allah mengatakan kepada anak-anaknya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu dapat kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-16. Adalah kehendaknya bahwa anak-anaknya harus menaati kehendaknya setiap hari. Bukan hanya berlaku satu hari, tetapi setiap hari. Perintah Tuhan di dalam kehidupan kita harus kita lakukan selama kita masih bernafas. Tuhan menginginkan bahwa anak-anak Allah harus hidup kudus. Mereka yang tidak kudus berarti tidak menaati Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu kita bersama-sama berdoa, jadilah kehendak-Mu, kita memohon pertolongan dari Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Kita memohon kepada Allah supaya menolong kita untuk menjadi kudus dalam menjalankan perintahnya. Karena kita tahu ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, ketika kita masih menggunakan kemampuan kita sangat-sangat terbatas. Oleh sebab itu kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, terjadilah seturut dengan kehendak-Mu
supaya terjadilah itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari jemaat sekalian, kita mau ambil bagian, ambil komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan sampai saat ini. Mari kita mau kasih yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan. Kita lakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, terjadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama angkat pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Marilah kita bersama-sama merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Tuhan selalu baik kepada kita. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Berdiri, kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Katakan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui
Kiranya Tuhan Engkau menyempurnakan kami dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya. Biarlah kami terus memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau sama-sama belajar dibentuk seperti bejana. Kami berseru di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau menjadi seperti-Mu Yesus. Kami memohon kelayakan daripada-Mu Tuhan. Memampukan kami Bapa. Mampukan kami untuk menjalankan setiap perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dimanapun kami berada Tuhan. Baik di keluarga kami, baik di sekolah kami, lingkungan masyarakat, pekerjaan kami Tuhan, komunitas kami Tuhan. Biarlah kami dapat berdampak Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami. Biarlah kami dapat menjalankan tugas-tugas kami, yaitu menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia Tuhan. Kami mengucap syukur sampai saat ini Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu selalu sempurna Tuhan. Dan kami percaya bahwa rancangan-Mu di dalam kehidupan kami adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak. Ajari kami menjadi seperti Yesus. Biarlah bukan apa yang kami ingini, kehendak kami, melainkan kehendak-Mu terjadi atas kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan untuk menjalankan keinginan-keinginan-Mu. Ajari kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, atau bahkan berapa menit, jam kemudian Tuhan kami tidak tahu. Tetapi pada saat ini Tuhan kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Jadilah rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami berserah pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena kembali Engkau mengingatkan kami. Mengingatkan kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami dan lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan ucapan selamat ulang tahun yang nanti akan disampaikan oleh Saudara Rasel buat sidang jemaat yang berulang tahun pada bulan November,
Terlebih dahulu kita akan mendengarkan pengumuman dari kaum wanita Ribka berkenaan dengan adanya perayaan Natal kaum wanita Ribka. Untuk itu saya persilahkan terlebih dahulu kepada CFT yang akan menyampaikan pengumuman. Setelah itu saya persilahkan kepada Rasa. Mari Ci. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pagi ini saya mewakili Ketua dan Panitia Natal Kaum Wanita Ribka akan menyampaikan bahwa Natal Kaum Wanita Ribka akan kami laksanakan pada Rabu 15 Desember pukul 3 sore dengan tema menjadi wanita yang kuat di dalam Tuhan. Untuk itu dengan senang hati kami Kaum Wanita Ribka mengajak para ibu muda, para oma dan para ibu yang sebaya dengan kami untuk bergabung pada hari Rabu tanggal 15 Desember jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji dan menyembah Tuhan serta menyimak kebenaran firman Tuhan pada hari Natal Kaum Wanita Ribka. Kami tunggu kedatangan ibu-ibu ya. Satu lagi sebagai pengingat kepada para ibu Kaum Wanita Ribka yang mengambil bagian dalam pelayanan dan perform, dimohon berkumpul dalam ruang ibadah ini seusai ibadah pagi ini ya, karena kita akan melakukan gladi resik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mewakili gereja saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Jemaat sekalian ya, berulang tahun di bulan November. Di tanggal 2 November ada Bapak Ujang Amir, di tanggal 4 November ada Ibu Erti, di tanggal 7 November ada Bapak Iwan Setiawan, di tanggal 8 November Saudari Novita Maria, kemudian di tanggal 14 November ada Saudari Nadia, kemudian tanggal 14 November juga Saudari Johanna Marsha, di tanggal 16 November Ibu Rusmina, di tanggal 17 Saudara Jordan, di tanggal 17 November juga Bapak Hendrik Gunawan, di tanggal 18 November Saudari Risma, di tanggal 20 November Bapak Edi Panjaitan, dan di tanggal 23 November Ibu Nevo Waru. Di tanggal 25 November Ibu Vera Rusli, di tanggal 27 November Ibu Sri Moyani, di tanggal 26 November Saudara Yeskiel, kemudian tanggal 27 Saudara Ananta, dan tanggal 28 Saudari Linda. Baik, dari mewakili gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu semua yang berulang tahun di bulan November, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan sekaligus juga mewakili Panitia Natal, saya ingin menyampaikan pengumuman bahwa untuk pendaftaran masih dibuka kesempatan, tetapi dengan jumlah yang sangat sedikit. Untuk ibadah pagi tanggal 25 November masih tersedia 4 tempat lagi, dan untuk ibadah sore 25 Desember hanya tersisa 1 tempat. Dan saya mengingatkan sekali lagi untuk gelang yang sudah diberikan, itu nanti mohon untuk digunakan pada saat hari H, supaya kami dapat mengecek apakah Bapak Ibu sudah terdaftar atau belum. Dan kalau mungkin nanti Bapak Ibu ada yang kesulitan untuk pakainya, nggak apa-apa, nanti panitia akan bantu. Dan saya mengingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang mungkin mohon maaf tidak kebagian tempat untuk Natal tahun ini, kami tetap akan melayani melalui via online, melalui streaming live YouTube. Dan kalau nanti mungkin pada saat hari H ada Bapak Ibu yang hadir, datang tetapi tidak terdaftar atau tidak membawa dan belum mendaftarkan diri, kami dari pihak gereja dan panitia memohon maaf sebesar-besarnya karena untuk tahun ini kami harus ikut dan tunduk dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, ya. Dan kami juga menjaga supaya tidak terlalu banyak berkerumunan. Dan untuk Bapak dan Ibu setelah ibadah Natal, mohon untuk langsung pulang, tidak ada yang berkerumun. Dan kalau untuk mengucapkan selamat Natal, mohon untuk tetap jaga jarak dan patuhi prokes masing-masing. Sekali lagi untuk ibadah 25 Desember pagi jam 9 akan dilayani oleh Pastor Arif Muti, dan 25 sore akan dilayani oleh Pendeta Fritz Tatilo. Kemudian ibadah tahun baru akan dimulai tanggal 2 Januari 2022 dan pendaftaran akan dibuka pada tanggal 26 Desember seperti pendaftaran ibadah umum.
saya seperti biasa. Dan kami dari Panitia Natal mengundang kalau ada Bapak Ibu sekaliannya yang ingin memberikan persembahan dalam pujian atau bentuk talenta lainnya di ibadah tahun baru, silakan hubungi kepada saya atau saudari Devi, saudari Fitri atau saudari Catherine. Kami membuka kesempatan untuk 5 jemaat atau 5 grup, boleh silakan kalau ada yang ingin memberikan kesaksian pujian ataupun dalam bentuk yang lainnya. Dan pengumuman tambahan dari sekolah minggu depan hari Sabtu tanggal 18 akan diadakan ibadah Natal sekolah minggu, 2 sesi juga, sesi yang pagi jam 9 untuk anak usia 0 sampai 6 tahun, dan yang sesi sore jam 2 sore untuk anak-anak yang usia 7 tahun ke atas, dan pastikan bahwa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Gereja juga mengucapkan terima kasih kepada Panitia Natal yang telah melaksanakan dengan baik catering terakhir kemarin. Gereja mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang ambil bagian dalam pembuatan, kepada panitia dalam yang melakukan pendistribusian, dan kepada sidang jemaat yang melakukan pembelian. Semua telah bekerja sama dengan baik dan catering telah berjalan dengan baik kemarin. Sekiranya ada makanan yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu sekalian, gereja juga memohon maaf untuk makanan tersebut. Jemaat yang dikasih Tuhan, buat sidang jemaat yang masih ingin merealisasikan janji imannya atau masih ingin ambil bagian untuk ibadah perayaan Natal, sidang jemaat bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama Gestia Ebenezer dengan nomor rekening 8410 889 995. Atau bagi sidang jemaat yang tidak terbiasa mentransfer, bisa memasukkan ke dalam amplop lalu memberikannya kepada salah satu panitia Natal. Yang terakhir, Badan Pekerja Daerah Jawa Barat telah menepati janjinya minggu yang lalu, kira-kira hari Jumat, telah mengirim piala untuk gereja ini atas keberhasilannya membuat video yang memaparkan visi, misi, nilai-nilai, lalu rencana strategis dan sasaran. Buat sidang jemaat yang ingin melihat, silahkan saya taruh di pastori. Kalau sidang jemaat ingin pegang-pegang juga tidak apa-apa. Demikian pengumumannya saya sampaikan. Akhirnya saya mengajak sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita, menaikkan pujian lagu tema Natal kita, Bejanamu. Hanya kepada
Engkau memberikan kesehatan, dan Engkau mengaruniakan kemampuan untuk memimpin dengan baik. Engkau memberikan rasa takut akan-Mu Tuhan, sehingga setiap kebijakan dan keputusan yang mereka ambil bisa mengutamakan rakyat di atas kepentingan golongan, partai, atau pribadi. Kami mempercayakan setiap perjuangan mereka yang berusaha untuk menata pemerintahan ini dengan sebaik mungkin. Engkau memberikan perkenan dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan segenap area kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun keamanan, semuanya di bawah kendali-Mu Tuhan. Kehendak-Mu yang terjadi. Kami terus mohonkan pertolongan-Mu buat usaha yang dilakukan pemerintah kami untuk bangkit dari adanya pandemi COVID-19. Engkau menolong sehingga setahap demi setahap pada waktu-Mu Tuhan, bangsa kami kembali pulih seperti sedia kala. Engkau menolong pemerintahan kami bisa menciptakan banyak lowongan pekerjaan, kehidupan perekonomian berangsur pulih kembali, kesejahteraan rakyat meningkat. Kami mohonkan pertolongan dan penyertaan-Mu Tuhan. Untuk pelaksanaan vaksinasi yang masih terus berlangsung, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk mendapatkan arahan, tuntunan, bimbingan, dan penyertaan-Mu, sehingga jumlah vaksin yang dibutuhkan tercukupi, jumlah tenaga vaksinator yang juga dibutuhkan terpenuhi, pendistribusian vaksin ke pelosok daerah yang membutuhkan dapat tiba dengan selamat. Dan Engkau memakai vaksin yang bangsa kami gunakan, sehingga di dalam vaksin dan melalui vaksin tersebut ada kemanjuran. Engkau menolong terwujudnya kekebalan komunal yang diharapkan oleh bangsa ini. Engkau menolong bangsa dan rakyat kami untuk merespon secara positif setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan vaksinasi. Engkau menolong bangsa dan rakyat kami untuk menyadari dan terus melakukan protokol kesehatan secara ketat. Kami percayakan juga pihak-pihak yang tidak terlampau senang dengan kebijakan, dengan perjuangan dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Engkau menyentuh hati mereka, Engkau mengubah hati mereka. Setiap dampak negatif
masih berjuang di bangku studi, Engkau memberkati studi anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah cita-cita mereka di masa yang akan datang dapat terwujud. Engkau memberikan kepintaran, Engkau memberikan ketekunan, daya juang belajar yang tinggi. Hamba mohonkan kepadamu Tuhan. Anak-anak-Mu yang memiliki persoalan yang lain, hamba mohonkan juga pertolongan-Mu, sehingga persoalan yang dialami oleh mereka membawa mereka lebih dekat kepadamu, dan iman mereka dapat tumbuh. Kerinduan kami Tuhan, pengiringan kami semakin baik hari demi hari, semakin setia kepadamu, mau melakukan dan memikirkan apa keinginan-Mu, apa perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami. Buat anak-anak-Mu yang sakit, hamba percayakan ke dalam tangan-Mu pemulihan kesehatan mereka. Untuk itu kami percayakan Ibu Menara ke dalam tangan-Mu, Pak Hakim, Ica, dan seluruh jemaat-Mu yang lain yang berada dalam kondisi fisik yang tidak terlalu baik, yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Hamba percayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Untuk rencana Natal yang hendak diselenggarakan oleh gereja ini, kami juga percayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Jadilah yang baik menurut-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memakai panitia sehingga rencana Natal tersebut dapat terlaksana dengan baik, mendatangkan sukacita dan kedamaian buat bagi anak-Mu di tempat ini. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah ke rumah kita masing-masing dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah kita, Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.